Elshinta News and Talk. Mendengar komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk rencana membentuk tim reformasi Polri berjalan lambat. Pasalnya, tim reformasi Polri besutan Prabowo tak kunjung dibentuk meski telah melewati targetnya yang hanya dipatok 3 pekan sejak pertengahan bulan lalu. Namun di sisi lain, Kapolri Listio Sigit bergerak lebih progresif dengan telah membentuk tim besutannya lebih dulu. Lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan tim reformasi Polri yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum terrealisasi meskipun batas waktu yang ditetapkan sudah terlewati hampir sebulan? Dan apa saja catatan utama yang harus diselesaikan oleh tim reformasi Polri dalam rangka mewujudkan perubahan yang signifikan di tubuh Polri, mengingat tantangan dan harapan yang benar dari masyarakat? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Kompolnas periode 2012-2016, Profesor Dr. Hamidah Abdurrahman SHM. Elshinta News and Talk. Kami nantikan bagaimana komentar Anda pendengar ya di 0215869.000. Prof. Hamidah, apa yang sebenarnya menghambat pembentukan tim reformasi Polri oleh pemerintah Presiden Prabowo jika Anda melihatnya? Iya, saya kira sangat berkaitan dengan tim reformasi kepolisian ya, transformasi dan reformasi kepolisian yang secara internal dibentuk oleh Kapolri. Ya, tentu saja hal itu cukup mengagetkan ya. Menurut saya entah itu merupakan bagian ya yang kata Kapolri, tim saya ini adalah bagian dari tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden ya. Tetapi dia muncul duluan gitu. Nah, paling tidak ini mempengaruhi. Menurut saya sih yang paling besar pengaruhnya itu adalah dengan dibentuknya tim transformasi dan reformasi kepolisian internal Polri. Nah, kita sudah pernah juga mendiskusikan hal ini bahwa pembentukan ini di satu sisi ya melihat secara positif ini akan memberikan dukungan gitu ya. Kalau searah begitu mereka akan memberikan dukungan, entah itu data ya, entah itu kajian-kajian seperti itu terhadap tim reformasi pemerintah. Nah, secara negatifnya mungkin ini saya bilang itu bentuk dari defense mekanisme gitu. Jadi bagaimana polisi membentengi dirinya gitu sebelumnya gitu. Bentengi dulu dengan tim reformasi sehingga nanti satu pintu gitu. Jadi apapun yang ingin diketahui oleh pemerintah adalah timnya presiden melalui pintu ini. Seperti itu, nggak boleh yang lain-lain gitu. Padahal awalnya kan konsep awalnya adalah Pak Presiden ingin betul-betul melakukan reformasi kepolisian itu dalam segala bidang. Paling tidak kita melihat kalau konsepnya birokrasi itu kan ada 3 bidang. Instrumental, struktural, kultural ya. Nah, mungkin 3 bidang itu yang menjadi sasaran gitu, menjadi target gitu. Tapi dengan dibentuknya tim internal transformasi dan reformasi kepolisian internal kepolisian sendiri begitu. Nah, apakah mungkin tim yang dibentuk ini nanti dapat masuk dengan leluasa gitu? Saya kok merasa ada hambatannya gitu ya. Hambatannya adalah bahwa ada hambatannya sehingga agak sulit bergerak juga gitu. Nah, yang kedua saya kira mungkin Presiden masih memikirkan siapa yang seharusnya duduk di tim reformasi. Ya, kalau saya baca-baca gitu kan ya, rakyat Indonesia inginnya orangnya kan profesional ya, jangan jeruk makan jeruk, anggotanya ya tetap polisi misalnya kayak gitu kan ya. Kemudian juga jangan sampai ada dari politisi seperti itu ya, harusnya memang profesional, mungkin dari tokoh masyarakat, dari akademisi seperti itu yang betul-betul bisa memandang bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh kepolisian itu secara fair ya, kemudian juga mampu menganalisisnya menjadi sebuah persoalan yang patut memang menjadi perhatian Bapak Presiden. Ya, misalnya tentang pelanggaran etika oleh anggota, pelanggaran hukum oleh anggota gitu misalnya. Jangan sampai misalnya ya kalau ini dilihat dari kacamata sesama Polri kan akan berbeda nih dengan kacamata akademisi misalnya atau tokoh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin
di persimpangan pemikiran seperti itu mungkin presiden belum srek gitu mungkin ya dengan calon-calon yang sudah diajukan untuk duduk sebagai tim reformasi. Di sisi lain juga mungkin pola ya, yang ketiga itu pola. Jadi kira-kira sudah dengan adanya tim reformasi internal Polri ini polanya harus bagaimana begitu? Apakah hanya minta data, hasil kajian, rekomendasi dari kepolisian lalu itu diolah? Ya atau presiden memberikan kesempatan kepada tim internal Polri untuk bekerja dulu gitu, Mas. Ya, ini sebelum masuk ke arah sana dan lebih jauh terkait dengan apakah tim nanti ini akan selaras dari kedua tim, yang timbul pertanyaan adalah kenapa belum hingga akhirnya dipilih ya? Apakah ini cerminan kurangnya komitmen politik atau juga ada tarik-menarik kepentingan atau negosiasi politik di balik layar yang menyebabkan juga pembentukan ini terhambat ini mungkin, Prof. Hamidah? Yang kita khawatirkan adalah adanya negosiasi politik tadi yang gitu. Jadi kalau saya sih inginnya Pak Presiden seperti beliau katakan bahwa saya ingin polisi berubah kayak gitu kan ya. Perlu informasi, perlu transformasi. Yang paling mendasar itu sebenarnya kan kedudukan mereka nih. Polri itu setelah reformasi kan sipil. Nah, ini dulu nih ya. Mereka menjadi warga sipil dulu gitu. Jadi budaya-budaya dan ini pasti menyangkut reformasi budaya. Jadi budaya-budaya yang masih semi militarisme, misalnya panggilan-panggilan komandan ya. Kemudian juga ada hierarki, birokrasi yang ketat, misalnya seperti itu. Nah, karena ini warga sipil kan harusnya tidak gitu. Nah, ini persoalan yang paling mendasar saya kira. Nah kalau ini kalau misalnya kembali ke warga sipil ini ya, polisi sipil ini, nah kemudian baru bisa masuk ke arah kebijakan lainnya gitu, Mas. Oke, baik. Nah ini langsung masyarakat juga ingin berkomentar terkait dengan topik ini ya, meskipun juga kita belum terlalu padat membahasnya, Prof. Saya angkat telepon dulu, ada 2 telepon yang sudah menunggu. Kita menuju Bogor, ada Pak Umar ini. Silakan Pak Umar, bagaimana komentar Anda? Halo, Halo, Pak Umar, silakan. Selamat sore, Prof. Iya, selamat siang, Pak Umar. Selamat siang, ya. Prof, saya agak curiga kenapa Presiden agak lamban. Mungkin juga Jenderal Listio Sigit juga menyumbang dana yang cukup besar pada Pilpres kemarin, sehingga dengan berat hati harus tetap dipertahankan. Apakah itu memungkinkan, Prof? Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Kemudian yang kedua, sudah ditanggapi, Prof, ada Pak Hadi di Pulau Mas ini. Silakan Pak Hadi. Selamat siang, Prof. Ini saya akan ngomong agak banyak ini, maaf ya. Jadi, Prof, dulu di Kompolnas ya, saya mengkritisi juga ini dulu. Ngapain sih harus dibikin lagi organisasi ini, buang-buang biaya aja. Sebenarnya kan dulu Prof waktu di situ juga harus mengkritisi dengan keadaan sekarang ya. Nah tapi sudahlah, kita lewati aja masa-masa lalu itu. Sekarang ini kan permasalahannya internal polisi itu nggak bisa kan memperbaiki dirinya sendiri. Harus orang luar. Sekarang begini, ada irjen di situ. Untuk apa? Korupsi masih ada sebenarnya, dalam tanda petik ya. Semua instansi, termasuk polisi, TNI, itu semua pasti ada hal-hal yang di lingkar luarnya tidak kelihatan, tapi di dalam itu amburadul sebenarnya. Karena mereka saling menutupi, misalnya nah yang tadi Prof bilang itu masih TNI ya, karena pendidikannya masih gabung di akademi militer, harusnya dipisah kalau memang dia sudah jadi sipil, kan begitu Prof. Nah, memang Pak Listio bikin internalnya ini saya nggak yakin, harusnya Prabowo udah ngerti atau mau mengamankan, itu yang saya bilang, mereka saling melindungi. Harus orang-orang luar yang benar-benar profesional. Nah, saya kritisi juga, Prof. Prof kalau sudah masuk, Prof kan dulu di Kompolnas orang profesional. Mohon maaf nih, apakah Prof takut
mengkritisi mereka karena para polisi apalagi TNI mana berani. Contohnya ya, saya mohon maaf nih, waktu ada BNPB dulu korupsi, itu TNI-nya langsung sergap KPK. Jadi nggak bisa lagi berkutik orang-orang sipil ini. Nah, termasuk yang di tubuh polisi juga, sejak Novel Baswedan itu, sudah nggak ada lagi yang Pak Joko dulu tertangkap sama Novel Baswedan. Sekarang karena nggak berani orang, misalnya Prof masuk ke situ terus mengkritik atau menekan akan bias, jadi nggak bisa masuk terlalu dalam karena mereka saling melindungi. Nah, harus Prabowo, orang-orang profesional yang berani kritisi kayak Pak Mahfud, saya setuju. Tapi yang paling harus benar-benar terbuka kepada masyarakat. Kalau nggak begini, nggak akan berubah. Polisi, TNI, sampai kapanpun nggak akan berubah negara ini. Saya pengen presidennya lurus, benar-benar anti korupsi. Yang paling penting itu saya bilang anti korupsi. Kalau nggak, negara kita seperti ini. Baik, terima kasih Pak Hadi ya. Ini sudah kami pahami poinnya, banyak sekali Prof Hamidah ya, apa yang disampaikan oleh Pak Umar ya, timbul dugaan, banyak dugaan. Jadi ujung-ujungnya masyarakat berpikirnya bermacam-macam. Kemudian juga hal yang disampaikan oleh Pak Hadi juga lebih kompleks ya. Tidak akan mungkin internal polisi juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana Prof? Iya, yang pertama tadi ya, bahwa balas budi gitu ya. Saya memang agak khawatir Mas, agak khawatir misalnya begini. Presiden tiba-tiba menunda tim reformasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan alasan tim internalnya Kapolri akan bekerja lebih dulu untuk mencoba memperbaiki dari dalam, kayak gitu kan ya. Saya sempat berpikir itu saat Pak Kapolri mengumumkan munculnya tim transformasi, meskipun ketua tim transformasi dan reformasi kepolisian Pak Krisnanda itu, beliau sangat kapabel ya, sangat kapabel. Dari awal memang dia pintar dan kapabel untuk duduk sebagai itu. Masalahnya tadi disambung dengan Pak Hadi, berani enggak gitu. Berani enggak Krisnanda itu melakukan reformasi di 3 bidang itu ya, instrumental, struktural, dan kultural itu secara menyeluruh gitu. Kan pasti Pak Krisnanda tidak akan bekerja sendiri. Dia dibantu oleh 22 orang yang jenderal-jenderal semua begitu. Nah, ketika yang bekerja ini jenderal, ya, apakah yang di bawahnya ini nanti akan berani menyuarakan ya, atau mengusulkan, merekomendasikan perbaikan di luar keinginan pimpinan misalnya. Ini saya kira persoalan terbesar juga itu di tim internal Polri itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Pak Hadi tadi itu, satu misalnya tentang berani apa enggak tadi itu. Tim internal nggak mungkin melakukan perubahan secara totally, nggak mungkin. Itu sudah dapat kita pastikan gitu. Harus orang luar. Saya sangat setuju Pak, saya sangat setuju. Nah, sehingga makanya saya bilang tadi bahwa tim reformasi pemerintah itu adalah orang-orang profesional gitu, akademisi, tokoh masyarakat, kayak gitu kan ya. Nah, itu harus jangan lagi polisi lagi gitu misalnya, meskipun itu ada staf sus Pak Wakapolri yang sudah pensiun kemudian menjadi staf sus untuk reformasi kepolisian itu misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan Kompolnas. Dari dulu sejak saya ada di Kompolnas itu orang mengatakan bahwa Kompolnas itu tidak punya gigi, tidak berdaya dan seterusnya. Tapi itu betul Pak, karena kewenangannya sangat terbatas. Sebenarnya Mas, ada celah Kompolnas ini, kawan-kawan Kompolnas itu untuk memperbaiki Polri, karena mereka punya tugas membuat arah bijak. Arah bijak ini harus sampai kepada Presiden. Nah, ketika kami di Kompolnas ini sejak zaman Kompolnas pertama sampai yang sekarang ini kelihatannya memang fokusnya tuh dibagi 2 gitu. Yang satu klarifikasi kasus-kasus yang terjadi yang diadukan ke Kompolnas, lalu kita datang ke daerah-daerah itu. Dan yang kedua menyusun arah bijak. Sebenarnya kalau mau fokus di arah bijak, ini bisa langsung ke Presiden. Nah, disinilah kita menyampaikan
bisa transformasi kepolisian itu bisa masuk ke situ. Nah sayangnya arah bijak yang setiap tahun dibuat oleh Kompolnas itu dikirim kepada Presiden, saya tidak tahu apakah Presiden membaca atau tidak. Nah ini kita tidak tahu. Ya. Ini jadi membingungkan juga ya. Peran Kompolnas pun tidak bisa maksimal loh untuk bisa mengawasi dan lahirnya tim reformasi dari Polri juga sudah lebih dulu, kemudian dari pemerintah juga belum dulu. Nah, siapa yang paling diuntungkan dengan situasi ini, Prof, sebenarnya? Polri lah. Apakah Polri? Polri, iya. Artinya bahwa mereka bisa menutup kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran itu dengan nama tim transformasi dan reformasi kepolisian gitu. Sementara Presiden belum apa-apa. Iya. Jadi besar kemungkinan jika memang nanti yang akan dibentuk oleh Presiden ada, kemudian terbentuk, besar kemungkinan tidak akan selaras ya apa yang menjadi pemeriksaan dari tim yang dibuat oleh Presiden, kemudian juga apa yang disampaikan oleh tim dari Polri ya. Yang kita khawatirkan tidak selaras ya. Tetapi kalau mengambil jalan tengah, artinya Presiden bisa minta hasil dulu dari tim internal kepolisian, kemudian itu dijadikan bahan awal di luar kajian-kajian yang dibuat sendiri oleh tim. Yang tidak tercover di 3 bidang tadi, instrumental, struktural, dan kultural, ya mungkin 2 terakomodasi mungkin. Selama ini kan sudah berjalan instrumental dan struktural. Kulturalnya mandek. Nah, kultural ini baru sifatnya rekomendasi. Nah, ini mungkin yang akan menjadi target dari tim reformasi Presiden begitu. Tetapi ini kan harus cepat, harus gerak cepat gitu ya. Jadi Bapak Presiden mungkin harus tidak banyak terlalu memikirkan dampaknya kali ya gitu mungkin segera efek samping ya, Prof, efek samping ya. Nah iya ini segera, tapi kalau saya misalnya begitu harus kultural ini termasuk tadi polisi sipil kemudian reformasi kultural harus tuntas sampai sekecil-kecilnya gitu. Nah kalau instrumental dan struktural mah gampang ya. Ya, ini kita tidak bisa bicara panjang jika mungkin memang tim yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo juga belum dibentuk ya, meskipun juga timbul berbagai macam pendapat dari masyarakat. Namun kalau sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat itu kan hal-hal yang mendasar ya. Nah, kira-kira selama Prof di Kompolnas, apa saja titik-titik krusial dalam tubuh Polri yang mungkin selama ini masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan kepolisian yang profesional, transparan, dan juga akuntabel. Ini kan yang mungkin menjadi harapan rakyat dan belum terwujud sampai hari ini. Ya, kalau dari masyarakat memang laporan itu banyaknya di bidang penegakan hukum. Jadi ada penyalahgunaan wewenang, ada pelayanan yang buruk, ada diskriminasi, ada diskresi yang berlebihan seperti itu ya. Nah, penyalahgunaan wewenang itu yang paling banyak, misalnya kekerasan dalam tindakan kepolisian, misalnya begitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan penegakan hukum, misalnya udah lapornya sekarang 3 tahun belum ada perkembangannya, misalnya gitu ya. Nah itu jadi termasuk hal seperti itu, dan tunggakan perkara. Jadi tunggakan perkara di kepolisian itu kan banyak banget gitu ya. Zamannya dulu saya setiap tahun itu polisi maksimal 62% menyelesaikan perkara. Lalu setahun berarti ada sekitar 38-35%. Kemarin pada catatan akhir tahun Pak Kapolri mengatakan sudah sampai 72% kalau saya nggak salah, artinya sudah bagus. Karena adanya RJ, karena adanya restoratif justice, jadi banyak selesai di situ, tidak sampai di pengadilan begitu. Tetapi ini kan kalau setiap tahun 30% berarti kan ini 2 tahun sudah berapa, 3 tahun sudah berapa. Nah kebanyakannya itu pada proses lidik. Jadi penyelidikan itu dimulai tapi tidak bisa dihentikan. Nah ini banyak kasus-kasus seperti itu. Nah akibatnya itu mungkin karena polisi juga terburu-buru gitu ya. Maksudnya dengan berbagai alasan begitu baru mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana, disidik, tapi ternyata nggak ada saksinya, nggak ada alat buktinya, berhentilah prosesnya misalnya. Nah juga perlindungan hak asasi manusia misalnya ini masih kurang. Kemudian
tahanan, misalnya upaya paksa, maksud saya begitu. Polisi kan biasanya langsung upaya paksa. Ini juga menjadi hal-hal yang dipandang masyarakat itu sesuatu yang melanggar etik sampai melanggar hukum. Seperti kasus di Sumbar ya, seorang anggota Polri yang menembak Kasat Reskrim seperti itu kan, karena membela orang lain seperti itu. Nah, itu hal-hal yang terjadi. Nah, yang kedua mungkin di posisi sumber daya manusia itu kan di 4 titik ya, ke penempatan, mutasi, promosi, naik pangkat kan gitu ya. 5 sekolah lah ini masih belum merata ya, belum merata, belum terbuka menurut mereka ya. Jadinya mungkin ini juga sistem yang harus diperhatikan oleh Pak Presiden gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti itulah yang menjadi perhatian selama saya di Kompolnas. Memang ada beberapa pengaduan yang sampai 1 tahun kan sampai 3.000-an juga Mas laporan yang masuk dari masyarakat. Nah, ini langsung ditanggapi oleh pendengar kami nih, Prof ya. Ada WA yang masuk ini dari Ibu Ice Lumowa ya. Saya bikin laporan polisi di Polres Tangsel sejak tahun lalu, namun belum ada respon. Laporan tentang pelecehan seksual terhadap kaum perempuan yang saya alami. Kronologi, ada seorang exhibition yang melakukan visi sembari memperlihatkan kelaminnya, kejadian di Villa Dago Pamulang Tangsel. Kemudian saya bikin laporan ke Polda Metro Jaya dan belum juga ada tanggapan. Ini gayung bersambut dengan apa yang disampaikan oleh Prof Hamidah. Artinya titik-titik krusial ini juga belum bisa diatasi maksimal terkait dengan penuntasan menanggapi laporan. Nah, jika memang tim yang akan dibentuk oleh pemerintah, terutama dari Presiden Prabowo, belum juga jadi, ya sampai kapanpun mungkin pemikiran kita tidak akan terasa hal ini jika memang hanya mengandalkan tim dari Polri sendiri ya mungkin, Prof. Iya, saya sarankan kepada Ibu untuk ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu memiliki dia memiliki bilik-bilik pengaduan, penanganan seperti itu. Kalau sebenarnya kalau saya pas ada di Jakarta sih saya mau aja gitu, misalnya membantu untuk kasus tersebut. Tetapi yang paling mungkin lembaga yang paling berkewenangan itu adalah Komnas Perempuan. Silakan Ibu datang, lihat di webnya, di mana alamatnya, datang mau pengaduan, mau bukti-bukti lah nanti. Nah, kalau kedua terasa lambat, Ibu ke Damkar, Bu. Sekarang kan kalau polisi nggak nanggapi orang ke Damkar itu, Mas. Waduh, ini sebenarnya menjadi citra yang secara tidak langsung juga. Iya, ada pembanding ya, jadi pembanding dan hal itu juga mau tidak mau sudah menjadi pemahaman dari masyarakat. Ini juga PR besar juga untuk Polri. Nah, kemudian Pak Sutarya ini, Prof. Harusnya Polri itu tidak perlu membentuk tim reformasi internal. Ini sama saja Polri ingin menutupi keborokan dan ketidakprofesionalisnya dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Pak Agung Susilo, Presiden bingung, Kapolri bandel katanya. Berikutnya dari beragam. Intinya juga dari seluruh yang terjadi saat ini menantikan langkah konkret dari pemerintah sendiri ya, dari eksekutif ya, untuk segera membentuk tim ini ya, Prof. Iya, saya kira Presiden harus segera mengumumkan tim reformasi kepolisian itu, dan tim itu harus segera bekerja ya. Saya kira tidak harus menunggu tim reformasi internal kepolisian. Kalau seperti itu kan nanti seolah-olah kan Presiden meridhoi ini ya. Nah, saya kira ya tetap saja membentuk, segera mengumumkan, segera bekerja ya, tentukan targetnya. Yang pertama adalah masyarakat sipil tadi itu ya. Nah, yang kemudian bergerak di tiga titik itu, yaitu reformasi instrumental, struktural dan kultural. Nah, kultural ini yang selama ini boleh dikatakan mandek ya, stagnan gitu selama pemerintahan, selama dipimpin oleh Pak
Listio Sigit ini kelihatannya memang belum tersentuh malah menurut saya reformasi kultural ini, sehingga banyak pelanggaran baik etik ya, kasusnya Sambo, kasusnya Teddy Minahasa ya, kasusnya siapa lagi gitu ya yang di Sumbar, yang di mana-mana polisi tembak polisi tembak keluarga, polisi tembak masyarakat dan seterusnya, dan kemarin baru saja misalnya ada Kasat Reskrim yang menjual barang bukti misalnya kayak gitu ya, menjadi pengedar dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kegagalan di reformasi kepolisian kultural itu, Mas. Tapi apakah cukup hanya reformasi struktural saja, Prof? Apakah juga dibutuhkan reformasi budaya organisasi dan juga sistem rekrutmen Polri, meskipun juga ini sudah digaungkan gratis dan sebagainya, ya, budaya organisasi dan juga rekrutmen. Bagaimana, Prof? Kalau rekrutmen itu sekarang sudah bagus, sudah terbuka, Mas. Saya lihat di Akpol itu misalnya dari mulai proses pendaftaran sampai kepada pantokhir itu ya, itu sudah bagus, sudah semakin terbuka gitu. Bahkan kita juga jangan sampai misalnya masyarakat jangan juga nyari-nyari celah jalan kayak gitu ya. Nah gitu, jadi ikuti saja gitu. Memang selenting-selentingnya itu kan 20% masih jatah internal misalnya seperti itu ya. Nah tetapi kelihatannya sih untuk rekrut itu sudah bagus. Tetapi 5 titik tadi yang saya bilang ini yang harus yang masih menjadi tanda tanya gitu ya. Jadi dari mulai penempatan, setelah rekrutmen diterima lalu penempatan ya, kemudian mutasi, promosi ya, naik jabatan. Nah ini masih ini, Mas. Ya, masih apa ya namanya, ya? masih tertutup. Lah ini yang termasuk juga PR-nya Pak Presiden ini. Iya. Nah, ini terkait dengan PR ini, apa yang mungkin bisa dipakai oleh publik untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan tim reformasi Polri kelak ya? Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan tolak ukur yang objektif ya? Artinya juga bisa melihat nih, ini berhasil atau tidak, atau seperti apa? Saya kira pasti ada checklist yang sudah dibuat ya oleh tim kepresidenan ya untuk menjadi arahan Bapak Presiden pada saat nanti dibentuk tim reformasi ini. Pasti udah ada checklist-checklistnya itu. Tapi paling tidak bidang besarnya adalah kelembagaan, itu menyangkut polisi sipil ya. Kemudian kelembagaan juga menyangkut tentang sistem sumber daya manusianya gitu ya. Nah, kemudian juga terhadap pembinaan karakter kepolisian itu ya. Paling tidak reformasi kulturalnya itu sudah mulai menjadi target utama saya kira. Karena di situ ada polisi sipil, ada pembinaan karakter seperti itu kan ya. Nah, disitulah nanti akan menjadi PR bagi tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden itu untuk merubah ya, karena itu reformasi ya kan, berarti harus merubah secara totally bagaimana polisi ke depan ini harus wajahnya harus seperti apa, apakah hanya presisi dan itu slogan yang muncul lagi slogan polisi untuk masyarakat, tetapi para pengunjuk rasa ditangkap misalnya kayak gitu. Tapi mungkin kita masih berpikir optimis mungkin Prof ya. Presiden belum membentuk hingga batas limit waktunya berakhir. Mungkin juga berharap mendapatkan sosok orang-orang yang mampu untuk bisa menyelesaikan reformasi Polri ini. Dan jika memang itu terbentuk nanti, jika memang kita beranggapan reformasi Polri kemudian yang dibentuk oleh pemerintah juga tidak sejalan, artinya akan banyak pro kontra nanti di tengah-tengah. Kita akan dipertonton dengan hal seperti itu ya. Terakhir Prof, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua? Ya, saya ingat ketika Presiden Jokowi membentuk tim reformasi hukum. Di situ juga ada Pak Mahfud kan, ada siapa namanya, Najwa Shihab, misalnya seperti itu. Ada Idrus Miliala, tapi juga itu kita tidak melihat apa ya hasilnya gitu. Itu jadi kertas kerja yang sangat tebal ya dan sangat padat, berisi ya dan brilian pemikirannya gitu. Nah, tetapi itu juga hanya kertas kerja yang belum dilaksanakan gitu. Nah, itu juga khawatir kalau tim reformasi kepolisian juga akan bergerak bahwa menciptakan kertas-kertas kerja lagi gitu.
Nah, makanya kita harus, saya 3 fokus itu harus jalan semua gitu. Jadi instrumental, struktural, dan kultural itu harus langsung eksekusi gitu. Jangan kertas kerja lagi gitu. Akhirnya nanti seperti tim reformasi hukum yang menurut saya juga waktu itu sekitar setahun ya kalau saya nggak salah, itu 6 bulan sampai setahun, kemudian menghasilkan hasil yang cukup bagus. Tapi sampai di situ ya kita berharap tim reformasi kepolisian akan langsung ke eksekusinya gitu. Baik, kita nantikan sejauh mana taringnya ya dari Polri, mungkin dari pemerintah juga. Harapannya masyarakat juga bisa diwujudkan dengan hasil informasi ini. Terima kasih Prof sudah bersama El Sinta untuk edukasinya ini, membuka pikiran kita terkait dengan Polri ya. Salam sehat selalu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar, anggota Kompolnas periode 2012-2016, Profesor Dr. Hamid Abdurrahman SHM. El Shinta News and Talk.